Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur pagi hari ini Lausa Meila bisa kembali lagi menemani adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan dari renungan-renungan sebelumnya di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Sekali lagi, dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini merupakan suatu kisah atau cerita tentang Yoab yang membunuh Abner. Abner adalah bawahan Daud. Ketika Yoab mendengar bahwa Abner menemui Daud dan Daud tidak melakukan apa-apa kepada Abner, maka di situ pun Yoab melakukan atau dia pun merasa bahwa Daud melakukan kesalahan. Daud melakukan kesalahan karena membiarkan Abner ini tetap hidup. Nah, adik-adik, sebenarnya Yoab ini menaruh dendam kepada Abner karena apa? Karena dia menuduh bahwa Abner sudah membunuh adiknya, membunuh Asael adiknya. Padahal adik-adik, Asael dia meninggal di medan perang. Jadi Abner sebenarnya tidak melakukan kesalahan atau Abner tidak membunuh Asael. Tetapi Yoab ini menganggapnya demikian, sehingga ini pun terjadi. Dia pun membalas dendam langsung kepada Abner. Dia sendiri yang membunuh Abner. Nah adik-adik, melalui cerita tentang Abner dan Yoab di pagi hari ini, kita belajar untuk tidak mendendam kepada orang lain. Terlebih khusus juga kita harus mencari tahu suatu kebenaran. Jangan sampai kita menilai orang secara salah, sehingga kita sudah beranggapan salah terhadap orang tersebut, bahkan kita menyimpan dendam kepada orang tersebut. Nah adik-adik, dendam itu bisa merusak diri kita. Dendam itu meniadakan kasih yang ada di dalam diri kita. Bahkan dendam pun membuat seseorang merasa senang atas penderitaan orang lain. Bahkan juga rasa dendam ini bisa membuat orang tak menghargai nyawa sesamanya dan bahkan juga tidak menghormati Tuhan. Nah adik-adik, untuk itu kita belajar untuk tidak mendendam terhadap orang lain. Mungkin kita sakit hati sama teman kita, mungkin mereka sudah menjahati kita, tetapi jangan mendendam mereka, tetapi ampunilah mereka, ataupun kita ajak mereka untuk berbicara. Kita bilang kalau kita itu tidak senang kalau diperlakukan seperti itu, sehingga semuanya boleh selesai tanpa ada rasa dendam. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak dendam terhadap sesama kami, sehingga hidup kami pun bisa mengasihi orang lain, bahkan kami pun bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melakukannya di dalam hari-hari hidup kami, dan biarlah kiranya melalui kehidupan kami pun bisa menjadi berkat, kami pun bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bye-bye.